Ini strategi yang cocok buat kamu trader intraday yang sering bingung pas nyari momen buat entry waktu trading gold. Market kelihatan lagi uptrend, tapi begitu entry malah kebalik arahnya. Nah, ini strategi simple pakai kombinasi EMA 50 dan RSI 8 yang bisa bantu kamu dapetin momen yang lebih pas buat entry. Masalah terbesar para trader itu biasanya overtrading, signal muncul banyak banget. Tapi pas diambil, malah kena stop loss. IMA doang sering telat, RSI doang sering ngasih false signal. Akhirnya, bukan cuan yang didapat, tapi malah boncos. Ngambil keputusan trading itu bukan cuma harus cepat, tapi juga presisi. Salah satu detik aja bisa bikin posisi kamu minus. Dan kalau kamu pakai indikator yang salah, kamu bakal ketipu sama koreksi kecil yang kelihatan kayak tren baru. Nah, makanya di sini saya gabungin IMA 50 sama RSI 8. IMA bakal jadi filter tren utama, sementara RSI dipakai buat cari momen entry pas koreksi. Jadi, kita nggak asal entry, tapi nunggu konfirmasi momentum balik arah. Oke, setup indikatornya gampang banget. Kamu tinggal tambahin satu aja, indikator exponential moving average. Periodenya pakai periode 50 aja. Warna bebas sih, tapi kalau saya biasanya pakai warna merah biar kelihatan jelas. Terus, tambahin RSI atau Relative Strength Index, tapi periodenya ini ganti jadi 8. Terus, upper sama lower limitnya kita hapus aja, middle limitnya juga kita hapus aja. Karena di strategi ini kita nggak pakai semua level itu. Udah, gitu doang. Simple, tapi deadly. Sekarang kita bahas aturan mainnya. Karena strategi ini dirancang untuk intraday, maka sebenarnya nggak disaranin untuk time frame yang lebih kecil daripada M15. Tapi kalau kamu memang adalah die-harder scalping, kamu boleh coba di time frame M5. Kalau mau buy, IMA-nya harus kelihatan naik, IMA 50-nya. Harganya juga harus berada di atas IMA 50. Lalu kamu tunggu koreksi turun. Lihat RSI-nya dia juga harus ikut turun. Terus, tarik trendline di puncak RSI-nya. Ingat, yang namanya trendline berarti dia harus ngehubungin paling tidak 2 titik puncak. Perhatiin trendline itu benar-benar karena kita bakal entry buy pas RSI nembus ke atas trendline itu. SL kita bisa pasang dengan patokan lembah terakhir sebelum RSI-nya tembus. Kalau mau sell, nih aturannya. IMA harus kelihatan turun, IMA 50 tadi. Harga juga ada di bawah IMA 50. Terus kamu tunggu koreksi harga naik. Dan lihat juga RSI-nya harus ikut naik juga. Tarik trendline di lembah RSI-nya. Ingat ya, yang namanya trendline berarti dia harus ngehubungin paling tidak 2 titik lembah. Perhatiin trendline itu karena kita bisa entry sell pas RSI nembus ke bawah trendline itu. SL-nya bisa kita pasang dengan patokan puncak terakhir sebelum RSI-nya tembus. Sebelum kita lanjut nih, saya perlu kasih tahu bahwa strategi ini selayaknya strategi yang berbasis moving average nggak terlalu efektif kalau ketemu situasi sideways yang bisa kita tandai dari kondisi MA-nya yang cenderung flat atau datar. Jadi hati-hati ya kalau ketemu kondisi kayak gini. Coba lihat nih contoh di time frame M15, ini XAUUSD nih. Di sini IMA 50 lagi nunjukin tren naik, dia kan arahnya naik ya. Terus ada harga koreksi turun dan RSI-nya juga turun, kita tarik trendline di RSI-nya. Nanti kalau RSI nembus ke atas trendline ini, kita entry buy. Oke, trendline-nya udah tembus ya, kita buy. SL-nya taruh di bawah swing low sebelum harga tembus trendline RSI. Cek chart ini, di sini IMA 50 lagi nunjukin kondisi turun.
Harganya kita bisa lihat di situ koreksi, lagi naik koreksinya. RSI-nya juga ikutan naik. Kita tarik aja trendline-nya di RSI. Kita hubungin lembah-lembahnya. Nanti kalau RSI nembus ke bawah trendline ini, kita entry sell. Oke, kita lihat. Nah, di sini trendline-nya udah tembus. Berarti kita bisa ngapain nih? Kita bisa sell dong. Dan SL-nya kita taruh di atas swing high sebelum harga tembus trendline RSI-nya. Next, kita cek chartnya lagi. Di sini apa nih kondisinya nih? Kita lihat sama-sama yuk. Di sini IMA-nya, IMA 50 lagi nunjukin kondisi naik karena dia arahnya naik kan, tapi harganya ada koreksi turun tuh. Dan kalau kita lihat, RSI-nya juga ikutan turun. Dan kita tarik deh trendline-nya ngubungin puncak-puncak RSI-nya. Dan nanti kalau si RSI berhasil nembus ke atas trendline itu, kita bisa entry buy. Oke, trendline-nya tembus ya. Berarti kita bisa ngapain dong di sini? Kita bisa buy. SL-nya ditaruh di mana? SL-nya taruh di bawah swing low sebelum harga tembus trendline RSI tadi. Cek lagi nih, di sini IM-nya nunjukin arah turun. Harganya ada koreksi naik. RSI-nya juga naik. Tuh lihat tanda garisnya kita buat di situ. Nanti kalau RSI nembus ke bawah trendline yang ngehubungin lembah-lembah RSI ini, kita bisa entry sell. Oke, trendline-nya udah tembus ya, kita bisa sell. SL-nya kita taruh di atas swing high sebelum harga tembus trendline RSI itu tadi. Next, cek lagi chartnya. Di sini IMA lagi nunjukin tren naik. Harganya kita lihat di situ ada koreksi turun. Kita lihat juga RSI-nya, kondisinya juga menurun dia. Kita tarik trendline-nya di RSI. Nanti kalau RSI nembus ke atas trendline itu, kita bisa entry buy. Oke, trendline-nya tembus ya. Berarti kita ngapain nih? Kita buy. SL-nya kita taruh di mana tadi? Ditaruh di bawah swing low tepat sebelum harganya tembus ke trendline RSI-nya. Nah, ada lagi nih. Di sini kelihatan jelas banget IMA 50 lagi nunjukin arah turun. Ada harga koreksi naik di situ. RSI-nya juga kita lihat di situ naik. Kita tarik trendline-nya di RSI dan ingat, nanti kalau RSI-nya nembus ke bawah trendline itu, kita bisa entry sell. Oke, trendline-nya tembus. Kita sell dan SL-nya kita taruh di atas swing high sebelum harga tembus trendline RSI tadi. Next, cek lagi chartnya. Wah ini IMA-nya kelihatan banget lagi naik ya. Dan harganya koreksi turunnya juga tajam banget. RSI-nya juga kita bisa lihat turun dan sudah kita tarik garisnya ngehubungin puncak-puncak si RSI-nya. Nah nanti kalau pergerakan RSI-nya nembus ke atas garis itu, kita bisa entry buy. Oke, trendline-nya udah tembus ya, kita bisa buy. Dan SL-nya kita taruh di bawah swing low yang itu sebelum harganya tembus garis. Cek lagi nih, di sini IMA kelihatan banget trennya lagi turun. Harganya ada koreksi naik. Nah, RSI-nya juga naik dan kita tarik trendline-nya di RSI. Dan nanti kalau RSI nembus ke bawah trendline itu, kita bisa entry sell. Oke, trendline-nya tembus ya. Kita sell dan SL ditaruh di atas swing high sebelum harga tembus trendline RSI tadi. Seperti halnya strategi trading yang lain, strategi ini pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya simple, cuma pakai 2 indikator, gampang dipakai buat scalping atau intraday. Entry lebih presisi karena pakai konfirmasi RSI. Kekurangannya nggak cocok kalau marketnya sideways, karena IMA bakal flat dan RSI bakal sering ngasih false signal. Jadi harus disiplin nunggu koreksi, kalau asal entry bisa kena whipsaw. Intinya, strategi IMA 50 sama RSI 8 ini bisa kamu pakai buat intraday trading emas
Atau kalau kamu suka main cepat, bisa juga buat scalping dengan time frame 5 menit. Kalau menurut kamu strategi ini cocok buat gaya trading kamu, coba praktekin dulu di akun demo. Bisa juga kamu coba di aplikasi Quick Pro. Linknya ada di deskripsi. Kamu bisa coba di akun demo atau akun mikro yang tersedia. Jangan lupa komen di bawah kalau ada strategi lain yang mau kamu pelajarin bareng. Like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman trader kamu, dan pastiin kamu subscribe biar nggak ketinggalan strategi-strategi trading lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit!